usang, tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang, tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Mana ya mereka? Oh, itu mereka. Halo guys. Kalian lagi pada bahas apa nih? Kamu tahu nggak? Di DPR naik 3 juta per hari loh. Parah ya, mana ada kasus korupsi lagi. Malah gajinya naikin. Begitu aja deh negara nge-like koruptor. Ya, tungguin. Gimana sih kamu petting saja? Siapa tuh? Kantor ya? Oh! Tadi scroll IG, TikTok isinya kasus korupsi semua. Biasanya kasus kayak gitu tuh, kasus yang jatuh itu ya, yang biasanya butuh waktu ini mah kayak skip level cepet banget. Emangnya kasus apaan sih? Kalau yang ini aku tengoknya kasus korupsi PT Timah yang 300 triliun itu. Oh, kamu nggak ingat kasus yang waktu itu? Kasus yang Pertamina itu? Yang mana? 1.000 triliun. Hah? 1.000 triliun? Ya, hampir lah. Ironi banget ya, padahal janjinya ingin mensejahterakan rakyat, tapi malah mensejahterakan rekeningnya sendiri. Rakyat? Rakyat siapa? Rakyat bank. Lah, bukan ya, Ge? Bukan rakyat bang. Terus? Bukan rakyat bang. Ya terus? Tapi rakyat kaya punya jabatan. Ini sih bukan berita, ini update episode politik terbaru. Tapi herannya ya, pas pemilu pasti banyak orang-orang yang percaya janji-janji tekusin kayak gitu. Ya ini sih namanya manusia massal yang begitu dikasih kaos sama nasi bungkus langsung lupa deh sama 5 tahun ke depan. Wah, mendingan kita nyalek aja, modal kaos partai sama nasi bungkus udah jadi anggota dewan. Gila, belum juga tamat SMK, udah mikirin kursi DPR aja. Tenang aja, ntar kalau kita masuk jangan lupa ikut tradisi foto belum kerja, senyum lebar sambil kerja tipis-tipis. Nih ya, kalau kalian gini-gini terus, lama-lama kalian ikut kena masalah juga. Betul tuh kata ini, masalah kayak gini harus diseriusin, bukan malah dicandai terus. Tapi kalau serius juga, apalah juga pusing. Makanya kita bercanda biar gak stres. Tapi kita juga harus tahu ini masalah yang serius. Udah lah, ayo ke kantin. Awas dong. Coba jalan tuh pakai mata sini. Jangan pakai kaki. Nadia tunggu. Ayo. Oke, sebegitunya korupsi itu masih ada. Kalau misalnya generasi muda cuma bisa jadi penonton dan komentator doang. Sebenarnya kita nggak bisa langsung bersihin ini semua, tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara jujur, disiplin, dan tidak main curang. Jadi nanti kalau ada yang bilang nyontek, jadi ingat aja kalau korupsi awalnya juga dari hal-hal kecil. Nah, jangan lupa, politik bukan hanya milik orang tua, kita juga akan mewariskan ke anak kita, entah baik atau buruknya. Nah, makanya itu kita tuh harus pilih, pengen politik yang bersih atau politik yang banyak drama sampai akhir. Kalau kayak gitu, aku pilih politik yang bahagia. Kita yang main, endingnya kita juga yang nentuin. Kapan ya kira-kira negara kita ini dapat kembali seperti semula? Pesan moral yang dapat kita ambil adalah korupsi dan politik kotor bukan hanya sekedar tontonan. Kalau generasi muda hanya diam dan menonton, drama ini akan terus berulang. Mulailah diri sendiri untuk menjadi orang jujur, kritis, dan peduli, agar masa depan politik tidak menjadi cerita yang memalukan.